Ustadz, kalau boleh kita ngomong agak teknis ya Ustadz ya. Kalau misal kita ngomong sama anak perempuan, ini saya juga praktekkan juga ya, misalnya ke anak, walaupun memang itu perasaan yang nyata ya. Saya bilang Abi sayang sama Hawa gitu ya. Hawa sayang nggak sama Abi gitu. Dulu sih cepet ya ngomongnya, I love you too. Tapi sekarang kok jadi malu ya? Kenapa ya Ustadz? Emang ada fasenya Ustadz? Pertama ada tahapan di mana anak perempuan itu sebenarnya ingin menerima tapi belum bisa memberi seperti yang kita mau gitu. Karena dia juga punya masa screening untuk menunjukkan nih sebenarnya abinya, ayahnya ini benar nggak sih mencintai aku. Maka ada fase di situ dia sedang menguji kita. Dia sedang melakukan tes gitu. Dan itu biasanya di umur-umur menjelang remaja, 7 pra remaja. Iya, 7 dia lagi ngetes gitu, benar nggak sih cinta kita. Tapi yang paling penting adalah konsistensi kita itu nanti jangankan lisan, dia akan berikan kekaguman itu berbentuk ketaatan. Jadi jangan terpaku dengan lisan dia. Karena anak perempuan dia mungkin tidak semua terlatih secara verbal. Karena dia tahu cara wanita memberikan cinta itu bisa jadi bukan cara verbal, tapi cara pelayanan. Misalnya dia bilang, mau aku pijitin nggak? Dia bawain minuman nggak? Tapi itu salah satu bentuk cara dia menunjukkan. Nah, itu bisa jadi salah satu yang harus kita pahami gitu. Atau kalaupun bisa kita telusuri, kenapa ya dia nggak seperti dulu lancar? Ya mungkin ada hal-hal lain yang dia rasakan juga. Dia konfirmasi ke temennya atau ngeliat dari tayangan. Ada hal yang menghambat dia juga kita nggak tahu. Tapi sebenarnya tidak perlu kita merasa kecewa, kok anak saya kok kayaknya agak malu, nggak menunjukkan cinta gitu ya. Karena sebenarnya bagi dia ingin justru dia merasakan konsistensi, istiqomah. Ini benar nggak abinya? Jangan-jangan abinya ngomong doang, tapi nggak melihat itu dari sisi yang lain. Makanya pola asuh itu ukurannya itu jangan di umur 0 sampai 15. Hasil pengasuhan itu baru kita bisa sebagai cara kita memanen itu nanti 15 tahun ke atas. Panennya kita itu 15 tahun ke atas. Jadi kalau 15 tahun ke bawah itu memang kita masih ya sebagai petani loh. Kadang-kadang harus nungguin gitu, kadang-kadang harus nyiram ngusir hamanya, kadang-kadang kita harus begadang gitu. Tapi belum bisa kita petik itu buahnya. Nah, 15 tahun ke atas itu baru kita dapetin itu. Ini juga sebenarnya kayak misalnya Shiren sampaikan sayang kepada Hawa juga malu-malu. Maksudnya nggak tahu kenapa, emang di fase ya tadi kita pikir. Cuman memang konsistensi memang butuh sekali ya Ustaz ya, konsistensi. Dan ini juga buat para ayah bunda juga ya, penting sekali bahwa hasil panennya itu nanti akan kita rasakan sekali di atas 15 tahun ya. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya Hawa termasuk anak yang kalau tolong ambilin air dong, dia mau tuh ambilin air, kayak gitu-gitulah gitu kan. Ya kita senang aja sih ya. Sesuai sih Mas Isnu. Gimana, sama seperti kita kayak istri itu kan, mengungkapkan cinta kan nggak seperti awal-awal nikah Mas Isnu. Siapa istri? Iya. Aduh, kok kebalik kan ada tahapan selalu. Kan ada tahapan-tahapannya. Istri sering banget tuh satu. Ada sayang, I love you. Ada tahapan-tahapannya ya Mas ya. Artinya memang seperti anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun itu dia kan belum punya kosakata Mas, kecuali meniru. Jadi kalau apa bapaknya bilang I love you, dia bilang I love you. Gitu. Kalau bapaknya bilang I hate you, dia bilang I hate you Mas, gitu. Jadi emang belum ada kosakata yang bisa, dia belum ada pemaknaan lah gitu Mas gitu. Nah, kemudian ke umur 2 tahun, 3 tahun ke atas itu dia sudah bisa berbahasa, tidak hanya sekedar berbicara. Jadi dia sudah mengerti itu Mas, susunan kata. Kemudian umur 4 tahun, 5 tahun ke atas dia sudah mengerti itu Mas, tidak hanya kata-kata, dia sudah mengerti dengan tindakan. Orang yang mencinta itu seperti ini, orang mencinta itu seperti ini. Umur 7 tahun ke atas dia sudah tambah mengerti Mas, bahwa orang mencinta itu nggak harus selalu dengan kata-kata, karena dia punya teman, dia punya sahabat, dia sudah bisa membaca gitu ya. Jadi menurut saya normal aja Mas. Kalau misalnya awal-awal kita bilang I love you, bilang I love you Mas. Sangat. Semua bilang I love you gitu ya. Bahkan kalau misal saya lagi tidur sama Hawa dulu ya, saat itu dia tuh kalau bangun tuh meluk saya, ngeliatin abinya, perempuan gini banget. Saya jadi merasa beda gitu kan. Benar-benar dipeluk, hanya peluk, cuma dilihat senyum, cuma liatin abinya aja gitu. Itu umur 2 tahun kalau nggak salah. Betul. Masya Allah. Apalagi ayah? Ya, nanti ada perkembangan berikutnya yang mungkin bahasa cinta dia nggak ungkapkan lewat ujaran, tapi lewat tindakan. Salah satu yang tadi disebut oleh Ustaz Benri, bisa jadi ketaatan kepada ayahnya bukan karena dia takut, tapi karena dia kagum, itu adalah cinta. Gitu. Mudah-mudahan itu jadi saya ambil contoh nih Mas, misalnya anaknya
Ustadz Bendri. Ada di umur tertentu yang dia nggak ngomong lagi sayang sama abinya, tapi dia ngomongin tadi itu, Bi mau dipijit nggak? Itu adalah bentuk cinta bagi anak umur tertentu, umur segitu, gitu loh. Karena bagi dia sudah kan bertambah pengetahuan, bertambah juga perubahan tingkah laku kan gitu ya Mas. Jadi artinya dia bilang nggak usah ngomong sayang deh, karena di umur ini mungkin bukan itu lagi, gitu ya, harus tindakan yang dilakukan gitu. Berarti orang yang paling merasakan cinta kita tukang pijit ya Ustaz. Karena gini Mas Wisnu ya, dia tukang pijit aja. Dia tukang pijit semua merasa GR gitu. Saya juga ngerasain ya Mas Wisnu. Saya juga punya anak perempuan namanya sama kebetulan Halwa gitu, beda Hawan ya Halwa. Oh pakai L ya. Iya, dia itu juga secara verbal dia termasuk yang jarang gitu. Tapi seberapa banyak Ayirwan tahu dia dalam beberapa hal yang momen-momen penting, misalnya kemarin Hari Pahlawan tiba-tiba buat kita nangis, bikin kita nangis ketika bikin video tentang dia presentasi depan guru tanpa konfirmasi ke saya, pahlawan saya habis saya. Dan dia bikin video diam-diam gitu ketika nyambut, diam-diam. Saya pulang nyambut, terus dia minta kerja sama Mas Syahid atau asisten Om Syahid, Abi kalau lagi ngajar mananya sih gitu. Jadi dikonfirmasi waktu itu saya nggak ngeh maksudnya apa sih. Ternyata dia rangkai dalam sebuah video, dia presentasiin di depan orang guru bahwa saya punya pahlawan yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, dialah abi saya gitu. Dan dilihatin videonya gitu, langsung dikirim ke saya tuh. Waktu saya nangis. Bahkan waktu saya nggak tahu ketika saya milad ulang tahun dan saya nggak pernah merayakan, dia tahu dia bikin buku yang menurut saya itu hasil kreativitas dia. Mulai dari buku catatan pengalaman masa kecilnya, foto masa kecil waktu digendong sama abinya, dia bikin rangkaiannya, sangat kreatif. Bahkan dia bilang dia menceklis apa yang dibutuhkan anak perempuan dari bapaknya. Pertama digendong, checklist pernah, diajak cerita pernah, diajak main, beliin es krim pernah, diceklis semua sama dia, checklist semua. Artinya spesifik ya, beli es krim dia bilang, sampai dia bilang sampai 100% bilang perfect gitu. Di situ dia bikin begitu itu. Sampai sekarang tuh saya simpen bukunya. Sampai sekarang saya selalu bilang, cuman dia malu kalau dia bilang perlu abi, jangan usah diposting gitu. Tidak semua dia bilang nggak mau diposting ya. Mungkin sisi introvertnya dia. Jadi kalau saya langsung memahami ketika Uminya bilang anak introvert itu kreatif dalam menunjukkan banyak hal, tapi dia termasuk agak sungkan kalau ini dipublish gitu. Makanya saya terima cara dia mencintai saya, karena saya juga mencintai dia. Tapi nggak perlu dipublish gitu. Karena dia nggak suka tuh, abi nggak usah lah dipublish gitu. Ada hawa-hawanya nih. Hawa juga gitu. Nah itu kan introvert. Beneran itu nggak tahu ya, kalau kemarin tampil di panggung nggak mau Ustaz. Itu udah latihan terus akhirnya di pojokan sendiri. Aduh, kasihan banget tuh. Makanya abang ya udah abang tuh aja yang tampil. Aduh ini kan tekan. Nah makanya anak introvert tuh punya hambatan dari dia berinteraksi dengan orang lain, tapi bukan berarti dia kreatif Ustaz. Benar Ustaz. Kreatif. Masya Allah. Sangat kreatif. Dia bisa, dan itu makanya kita tinggal hargai, arahkan gitu. Tapi dia senang gitu. Saya kalau WA sama dia itu kadang-kadang main tebak-tebakan yang ujung-ujungnya misalnya kayak tadi ya. Kamu tahu nggak benteng di Jepang? Maka kamu kalau benteng Takeshi, kalau kamu cakep sih gitu. Gitu kayak gitu kan. Ya kayak gitu dia bilang, Abi banget. Tapi dia kasih tanda love. Iya, Masya Allah. Ya kayak gitu. Kadang-kadang kasih tebak-tebakan yang agak jayus gitu ya. Tapi memang bener sih ya, berarti memang ada sungkannya itu gitu. Iya, karena ada emang kalau udah beranjak itu kan sisi introvert dia kuat ya. Anak introvert kan punya hal yang harus kita jaga juga. Di foto kadang nggak mau Ustaz. Ya sama. Tanya sama Irwan yang paling kenal anak saya nggak mau difoto, nggak mau dipublish. Dia kalaupun difoto dia pengennya pakai masker gitu ya. Dia nggak pengen kelihatan gitu. Dan dia tuh selalu bilang, tapi ketika disodorkan sesuatu yang tadi, misalnya saya lagi capek, dia masak sesuatu yang saya suka dan saya kaget gitu. Ini buat Abi gitu. Pas ngeliat ya Allah gitu. Itu saya kan dia lagi seneng masak. Iya. Emang beda ya, anak perempuan tuh Masya Allah banget. Saya waktu yang diperhatiin dia dipeluk saya sambil ngeliat saya cuma senyum doang tuh udah ngerasa gimana saya. Terus memang ada beberapa dia sungkan ya saat saya, kalau saya mikirnya sungkan kan ibunya, karena ibunya. Iya mak. Siren sungkan. Siren sungkan. Oh ini karena anak Siren sungkan kali ya, makanya gini ya sungkan gitu. Ini agak saya loading nih. Oh, kan lebih bapak-bapak dari kami ya Pak. Harusnya
lebih paham. Ayah era bapak-bapak tahun 70. Ya Allah. Ustaz, aduh, masya Allah ya. Ustaz, gini, oke. Kuncinya tadi ya. Mas itu, kuncinya Ya, kalau ya. menurut saya adalah anak perempuan itu butuh ayah. Butuh ayah, Itu oke. yang penting. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan tanya ke ayahnya apakah kamu mencintai anakmu. Ya. Kalau semua ayah akan menjawab kami mencintai anak kami. Ya. Tapi itu belum tentu, betul Mas Isu. Ya. Jadi kalau anak perempuan tanya ke anak perempuan, kamu merasa dicintai ayahmu apa enggak? Nah, kalau dia bilang aku merasa dicintai oleh ayahku, Oke. berarti itu benar itu Mas. Oh. Jadi kalau gitu tugas kita sebagai seorang ayah hanya mencintai saja habis-habisan. Oke. Nanti kalau kita mencintai habis-habisan yang tadi Ustadz Bendi katakan, anak perempuan Ya. akan membalas cinta ayah itu jauh lebih hebat yang ayah berikan kepada dirinya, dan dia tambah dua. Apa tuh? Dia akan taat dan dia akan patuh karena dia kagum gitu. Nah, inilah akan menyelamatkan generasi-generasi yang tadi kita bicarakan. Jadi kalau dia berdua dengan orang anak laki-laki, dia akan mengatakan aku nggak di sini tempatku. Kenapa? Karena ada proses cinta ayahnya yang harus dipertahankan, gitu ya. Nah, itulah yang harus kita tanam ke anak perempuan sebenarnya. Jadi sebenarnya dia sudah bisa menjaga dirinya sendiri sebenarnya. Satu syaratnya cintai anakmu habis-habisan, gitu. Habis-habisan gitu. Gitu ya kalau ini, Jadi ya. pagarnya anak perempuan itu justru dicintai Cinta ayahnya. Cinta yang kuat itulah yang memagarinya. Jadi ketika ada laki-laki yang ingin memasukinya terhalangi gitu. Kamu siapa sih? Enggak, ayahku enggak mengizinkan kamu untuk saat ini datang ke rumahku. Kalau dia Kalau kalau kamu laki-laki itu bilang, "Oh, kamu mata kamu indah," gitu. Mata kamu indah. Ayahku lebih gombal dari kamu gitu. Udah selesai lah mata, gitu ya. mata gitu. kamu indah dari dulu udah ada bilang. Iya. Kamu orang ke 2.220.000 ngomong gitu. Iya, iya. Jadi Karena memang hal itu yang bilang, makanya kenapa cintanya ayah itu pagar yang membatasi sehingga kalau ada yang ingin menyentuh dia, bilang, lu mau sentuh gua, sentuh tangan bapak gua dua sambil ucapkan saya terima nikahnya. Masya Gitu, gitu. Allah. Jadi lelaki manapun selalu dia bilang pagarnya bapaknya dia. Iya. Oke.